Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah, bila ada seorang kafir masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan, maka ia tidak wajib untuk mengqadha hari-hari yang telah berlalu di bulan tersebut. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama dari madhab yang 4. Kesepakatan ini diantaranya tercantum dalam kitab-kitab mereka sebagai berikut. 1. Dari kalangan ulama Hanafiyah misalnya, ada Al-Mabsut karya Al-Imam As-Sarkhasi jilid ketiga halaman 74, dan Al-Hidayah Syarhul Bidayatil Mubtadi' ma'a Syarhil Allama Abdul Hayy Al-Kinawi karya Al-Imam Ali ibn Abi Bakar Al-Marghinani jilid ke-1 halaman 127 hingga halaman 128. Yang kedua, dari kalangan Malikiyah ada kitab At-Taju wal Iklil karya Al-Imam Muhammad ibnu Yusuf Al-Abdari Al-Gharnati yang wafat pada tahun 897 Hijriah. Juga ada kitab Adz-Dzakhirah karya Al-Imam Al-Qarafi jilid kedua halaman 495. Yang ketiga, dan ini merupakan pendapat yang tepat atau yang kuat di kalangan Asy-Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah, seperti termaktub di dalam kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi jilid ke-6 halaman 252. Dan yang keempat, madhab Hanbali, seperti ada di dalam kitab tercantum kesepakatan ini, kitab Al-Furu' karya Al-Imam Ibnu Muflih jilid ke-4 halaman 429. Juga ada di dalam kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah jilid ke-3 halaman 162. Dan berikut ini adalah contoh fatwa-fatwa ulama madhab, di antaranya yang bisa kami sebutkan. Fafil Muwatta su'ila Malikun amman aslama fi akhiri yaumin min Ramadana hal alaihi qada'u Ramadana kulli wa hal yajibu alaihi qada'u alladhi aslama fihi, faqala laisa alaihi qada'u ma madha wa innama yasta'nifu as-siyama fi ma yastaqbil wa ahabbu ilayya an yaqdiyal yawma alladhi aslama fihi. Di dalam kitabnya Al-Muwatta, Al-Imam Malik ibn Anas memaparkan sebuah pertanyaan yang diajukan kepadanya, yang kemudian beliau jawab. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah mengenai orang yang masuk Islam di hari terakhir di bulan Ramadan, apakah orang tersebut harus mengqadha siyam yang terlewatkan olehnya? Dan haruskah ia mengqadha hari di mana ia masuk Islam? Beliau menjawab, ia tidak perlu mengqadha hari-hari yang telah terlewati olehnya. Namun ia hanya harus menunggu hingga Ramadan berikutnya untuk berpuasa. Dan bagiku, lebih aku sukai jika ia mengqadha satu hari terakhir di bulan Ramadan di mana ia masuk Islam tadi. Wa qala Ibnu Qudamah fi Al-Mughni, wa idza aslama al-kafiru fi syahri Ramadana shama ma yastaqbilu min baqiyati syahrihi, amma shaumu ma yastaqbiluhu min baqiyati syahrihi fala khilafa fihi, wa amma qada'u ma madha min asy-syahri qabla islamihi fala yajibu. وبهذا قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال عطاء عليه قضاؤه wa 'anil hasani kal madhhabaini
walana anna ma madha ibadatun kharajat fi hali kufrihi falam yalzamhu qada'uhu karramadanil madhi au karramadanil madhi fa ammal yawmul ladzi aslama fihi fa innahu yalzamuhu imsakuhu wa yaqdihi hadzal mansusu an Ahmad wa bihi qala al-Majishun wa Ishaq. Demikian juga Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni yang memberikan jawaban yang senada dengan Al-Imam Malik bahwa jika seorang yang dulunya kafir masuk Islam di bulan Ramadan, maka ia hanya diharuskan melakukan siyam di hari yang tersisa di bulan Ramadan. Dan ini tidak ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Adapun yang terlewat olehnya dari bulan tersebut, bulan Ramadan, maka tidaklah wajib baginya untuk mengqadanya. Demikianlah pendapat para ulama yang diantaranya adalah Al-Imam Sya'bi, Qatadah, Malik, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Thawr dan para ulama dari kalangan Ashabur Ra'i. Sedangkan Al-Imam Atha berpendapat wajib baginya untuk mengqadanya, mengqada yang sudah berlalu dari bulan yang tadi ia masuk Islam di dalamnya. Sedangkan Al-Imam Al-Hasanul Basri, pendapat beliau ada yang menukil seperti dua madhab barusan, yaitu ada yang mewajibkan qada, ada yang tidak mewajibkan qada. Namun bagi kami, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, ibadah yang telah berlalu di saat ia masih dalam kekufurannya tidaklah wajib seperti halnya Ramadan tahun sebelumnya. Adapun hari di mana ia masuk Islam, maka wajib baginya untuk menahan diri dari makan dan minum dan mengqadanya. Dan ini adalah statement dari Al-Imam Ahmad juga Al-Imam Al-Majishun, salah seorang ulama yang bergelar muftinya penduduk Madinah dari kalangan madhab Maliki yang wafat di tahun 213 Hijriah, serta Al-Imam Ishaq ibn Rahawai. Yang terakhir teman-teman kami nukilkan dari kalangan madhab Maliki pendapatnya Al-Imam Al-Qurtubi. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fil kafiri yuslimu fi akhir yaumin min Ramadana. Hal yajibu alaihi qada'u Ramadana kullahu aw la? Wa hal yajibu alaihi qada'ul yaumil ladzi aslama fihi? Faqala al-Imam Malik wal jumhur laisa alaihi qada'u ma madha li'annahu innama syahida syahra min hini islamihi. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya juga berkata, para ulama berbeda pendapat mengenai orang kafir yang masuk Islam di hari terakhir di bulan Ramadan, apakah wajib baginya untuk mengqada seluruh hari di bulan Ramadan tersebut atau tidak? Dan apakah wajib baginya mengqada hari di mana ia masuk Islam? Al-Imam Malik dan jumhur atau mayoritas ulama berpendapat tidak ada kewajiban mengqada baginya untuk hari-hari yang telah berlalu, karena kewajiban berpuasa hanya bagi mereka yang masuk kategori masuk Islam dan menyaksikan atau mengetahui masuknya awal bulan Ramadan dengan munculnya hilal. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang sedikit ini, dan alangkah berbahagianya kami jika antum semua berbagi ilmu ini dan juga turut memberikan saran dan kritiknya. Kita mari belajar bersama-sama. Barakallahu fikum wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.